Tante, tolong izinin aku nikah sama Yanzi. Tolong Tante. 1 minggu, kasih aku waktu seminggu lagi. Aku pasti bayar mas kawinnya. Tolong Tante, aku sumpah demi toko keluarga kami. Gimana caranya kamu bayar? Aku nggak punya pilihan. Ibu temanku sakit, butuh uang cepet. Dengerin ya. Kamu mau nikah sama anakku, tapi nggak bisa kumpulin 800 juta. Nggak pernah lihat orang semuka tembok gini. Ini aja, kalau nggak bisa, jual aja tokonya. Bayar lunas. Tenang Tante, seminggu aku janji. Hati-hati Tante. Mau wortel? Seminggu? Gimana caranya dapat 300 juta seminggu? Siapa sih yang masih pakai telepon rumah zaman sekarang? Halo, welcome. Kita dipilih jadi pusat dagang 3 alam. Apaan sih? Telepon penipu lagi. Telepon ini bukannya udah rusak tahun lalu? Gerbang pertukaran semua alam terbuka. Biar aku duluan. Aku mau main PUBG. Bodoh, baru buka. Cuma lo kecil yang bisa lewat. Kelinci sialan itu duluan. Tadi aku mimpi atau gimana? Siapa di sana? Ini siang bolong, aku nggak takut. Atas perintah Dewa Tertinggi, roh jahat pergi. Paling aku. Berhenti teriak. Nggak pernah lihat Perry. Jadi kamu Changnya dari Istana Bulan. Dan kelinci yang kamu pegang itu? Si Jade. Iya, Jade. Tadi kamu bilang, ini pusat perdagangan alam baru kan? Itu buat apa? Kamu nggak tahu. Tempat kita para dewa main-main. Bukan, ini tempat makhluk dari semua alam berdagang. Membawa berkah buat manusia. Jadi aku bisa dagang sama dewa-dewa? Kamu tahu kan, makan di dunia manusia butuh uang kan? Nah. Ini apa? Celana dalam Kak Change. Celana. Udah lupain aja. Aku bisa ambilin rok sama kaos kakinya juga. Kok kamu baik banget? Balikin aja. Emang aku siapa? Hey, kelinci Jade bisa lihat sifat asli orang? Kasih yang lain aja deh. Apa aja boleh. Kayak tanah bulan juga nggak apa-apa. Enggak ada tanah. Tapi ada ranting nih. Cuman ini. Ini dari pohon laurel bulan. Obat yang bisa numbuhin anggota badan yang hilang. Numbuhin anggota badan? Iya, kecuali kepala. Yang lain langsung tumbuh lagi. Jadi ini mahal banget dong. Ya, jelas dong. Aku kasih wortel sebanyak yang kamu mau. Beneran. Ya pasti. Asal kamu ambilin ranting kadang-kadang. Itu aja. Ranting tua ditukar wortel. Manusia emang bodoh. Wortel murahan ditukar kayu ajaib. Kelinci emang tolol. Deal ya. Rumah lelang ini gede juga ya. Nggak usah, Tuan Mudawang. Hei, kamu lupa ya. Kamu kan tunanganku. Aku bilang enggak. Kamu buta ya? Kamu yang buta. Dia mau nolong aku. Syukurlah kamu baik-baik. Ranting pohon. Ini bukan ranting biasa. Ini dari bulan. Ranting dari sana. Dasar bodoh, usir ya. Tunggu, aku mau lelang barang. Kok diusir? Berhenti. Kalau dia mau lelang barang, berarti dia tamu. Kamu yang pegang kendali di rumah lelang ini? Tentu saja. Dia nonain dari rumah lelang ini. Jadi mau lelang apa? Aku mau lelang ini. Kasih dia 10.000 beli rantingnya, terus usir dia. Enggak. Itu enggak senilai 10.000. Cowok muda kayak kamu, butuh uang banget. Pasti lagi ada masalah. Anggap aja amal. 10.000 mau usir aku? Ini ranting pohon laurel. Bisa tumbuhkan anggota badan baru. Harganya mahal banget. Apa tadi tumbuhkan anggota badan? Tadi kamu bilang anggota tubuh bisa tumbuh lagi. Iya, ranting laurel. Bulan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang putus. Ranting ini mungkin satu-satunya yang bisa menyembuhkan kakimu. Kayaknya Pak Syu juga pernah bilang, tanaman langka namanya laurel bulan. Bisa tumbuhkan anggota tubuh. Jangan-jangan dia bilang yang benar. Jauh-jauh ini pasti penipu. Usir dia. Berhenti uang Batian. Ini wilayah keluarga Yin. Kamu nggak berkuasa. Yin Jiao, ayahmu udah janjiin kamu ke aku. Begitu kita nikah, punyamu jadi punyaku. Hajar dia. Apa masalahmu? Kalian belum nikah, udah ngincer uangnya. Dasar menjijikan. Aku nggak pergi, aku mau menyelamatkannya. Sialan deh, kamu main-main sama aku, hah? Uang Batian, kamu yang harusnya pergi.
Jalan kotor. Begitu aku dapat rumah lelangnya, aku bunuh kamu. Panggil Tetua Shu. Kalau yang kamu bilang benar, berarti kamu penyelamatku. Tenang aja, aku bakal jadi penyelamatmu. Percaya padaku. Tetua Shu, tolong bantu kami. Ranting laurel dari kitab kuno. Ini persis seperti yang digambarkan. Lihat, kan udah aku bilang asli. Tetua Shu, ini harapan terakhirku. Tolong hati-hati. Ranting laurel asli. Kalau ditanam di tanah, bisa hidup lagi dari daun mati. Ayo kita tes. Keluarga ini udah habisnya segalanya. Buat cari obat penumbuh anggota tubuh, nggak ketemu. Cuman penipu yang mengejekku. Aku nggak mengejekmu. Ini ranting laurel asli. Aku dapat dari... Nona Yun, jangan sedih. Masih ada harapan. Tumbuh kaki baru, itu cuma mimpi. Terima kasih, Tuan Shu. Aku nggak berharap bisa jalan lagi. Dengar? Seret dia keluar dan hajar sampai mati. Kau banget di barang bagus. Balikin ranting laurelku. Lo gila ya? Mata duitan banget. Maaf, Tuan Shu. Ayo pergi. Yin jauh-jauh cewek yang udah kutiduri. Semuanya punya kaki. Kamu yang nggak punya kaki, pasti sama murahan. Pergi. Lihat aja berapa lama kamu bisa jaga sikap Nona ini, ha? Cuman orang lumpuh yang nggak bisa jalan. Kalau ayahmu kirim kamu ke keluarga Wang, kamu cuma jadi mainan ranjangku. Dan harta keluargamu bakal jadi milikku. Salahkan keluargamu dan orang tua itu. Dia maksa nikahkan kamu sama aku. Kamu pikir aku mau nikahi kamu? Konyol. Nona Yen, aku janji padamu, ranting ini adalah ranting laurel. Nona Yen, aku janji. Ini ranting laurel asli. Oh ya, sekarang aku ingat. Ranting laurel cuma bisa tumbuh di tanah pasir gersang. Gitu baru hidup lagi. Dan di tanahnya. Cepat. Tuan Shu. Ranting laurelnya yang asli. Kan udah aku bilang punya aku asli. Ranting ini berapapun harganya, keluarga Yen mau. Wanita ini kelihatan kaya banget. Harus minta minimal 3 juta. Kalau gitu 300 juta. 300 juta, murah banget. Oke, 300 juta. Siapkan dananya sekarang. Baik, Nona. Tiap kali hidup lagi, khasiatnya berkurang. Aku racik obatnya sekarang. Makasih, Tuan Shu. Racik obat apa? Obat ya, ngapain kamu? Cuma 300 juta. Aku bayar kamu. Kalau Mika serah aku, punyamu jadi punyaku. Lepasin aku. Mau apa kamu? Pak Shu, ambil dan racik obatnya. Bocah sialan. Kamu pulang ditandu. Uang Batian. Kalau berani, aku mati di sini. Harta keluarga Yin. Nggak bakal kamu dapat. Oh, dasar bocah tengil. Di Donghai, nggak ada yang berani macam-macam sama Wang. Lain kali ketemu kamu, aku patahkan kakimu. Coba cari lagi. Ranting kayu manis buat selamatin dirimu. Ayo pergi. Seampuh apapun obat ini. Kamu penyelamatku. Aku nggak akan lupa jasamu. Nggak usah dipikirin. Kalau gagal, aku carikan yang lain. Ini tumbuh lagi. Dia bangun. Dia berdiri. Dia berdiri. Ini keajaiban. Penyelamat. Jangan. Aku bukan penyelamat kalian. Aku cuma cari uang. Bayar aku kalau udah selesai. Tenang aja. Uangnya segera datang. Serius 300 juta? Aku lagi mimpi ya? Lobak jelek itu beneran ditukar sama 300 juta. Pusat perdagangan dunia baru. Harus beresin tempat ini. Kian Xiaohao, bukannya aku minta 500.000? Kenapa cuma kasih 3? Kalian sih tunggu aku. Aku kesana sekarang. Kalau Yanzi tahu aku punya 300 juta, dia pasti senang banget. Yanzi, kalian maksa Yanzi kan?
Dasar brengsek. Xiaohao, aku utang sama mereka. Mau gimana lagi? Uang yang aku minta udah dibawa. Yanzi masih utang berapa? 200.000. Kalau hari ini nggak ada 200.000, cewek lo ini jadi milik gua. Xiaohao, tolong aku. Kalau nggak ada 200.000, aku harus serahin diri ke bankku. Oke, aku kasih uangnya sekarang. Jangan ganggu Yanzi lagi. 200.000 udah masuk. Cowok ini punya 200.000. Xiaohao, 200.000 ini cuma buat bayar utang. Terus mau nikahan kita gimana? Mas kawin juga mamaku minta 880.000. Yanzi, tenang aja. Mas kawinnya bisa aku kirim ke mamamu besok. Kasih aku tanggal nikahan aja. Aku pesan hotel terbaik di Donghai. Xiaohao, kita kan bentar lagi nikah. Gimana kalau semua uangmu aku yang pegang? Kamu nggak mau nikah sama aku? Enggak, Yanzi. Iya, Yanzi. Xiaohao, cepet. Yanzi, ini apa? Punya teman sekamar. Jangan bohongi aku. Xiaohao, kamu kebanyakan mikir. Kirim aja uangnya. Nggak kuat lagi. Sayang. Cewek ini 3 tahun PHP kamu. Pegang tangan aja nggak boleh. Gua kasih tahu soal nikah kalian. Lo bahkan bukan cuckold beneran. Jangan dengerin dia, Xiaohao. Apa? Jadi kamu nggak mau aku sentuh? Xiaohao, aku cuma main-main sama dia. Kamu cinta sejatiku. Lian. Berhenti ngobrol sama dia ya. Ikut aku. Aku percaya 3 tahun kita. Kamu nggak bohong, kan? Dasar bodoh. Setelah semua ini, masih mikir Lian cinta kamu? Lo tolong ya? Aku ceritain semua ke dia. Gimana kok mau dapetin duitnya? Hah, duitnya? Dasar calang, lo udah sedutin dia. Sampai kering. Taruhan deh semua duitnya. Pasti dari rentenir. Lian, gua tanya sekali lagi. Lu pernah punya perasaan ke gua? Terserah, gue tuh udah pernah cukup dari lo. Kok gue kasih tahu yang benar? Gue nggak pernah berniat nikah sama lo. Dan gue nggak utang sama bangku. Cuma mau duit lo. Semua uang yang gue ambil dari lo, gue habisin buat diri sendiri. Gue pakai duit lo buat rentenir. Untungnya gede banget. Ini nggak mungkin. Orang kaya kayak bangku itu tipe gue. Aku cuma mau kasih kamu hidup enak. Dasar kukot. Cewek yang lu nggak bisa sentuh, udah gua tidurin dari dulu. Gua bunuh lo. Aku lawan kamu. Yanzi! Kenapa kamu gini sih? Aku mau sama kamu. Dan habis 300 juta. Aku... Kalau ambil uang ke Yanzi, apa dia akhirnya sadar aku baik banget? nggak bisa gerak. Kamu terjebak karma buruk, pikiranmu keruh. Kasihan sini kakak bantu kamu. Dewi. Kamu pemilik bursa universal? Ya aku. Kamu baik. Baik, Susan. Benar siluman ular 1000 tahun yang kamu dengar itu. Panggil aku Kak. Bye. Sikit. Kakak lihat kamu sakit. Parah banget. Kalau nggak diobati, kamu bakal mati. Aku sakit. Penyakit bucin udah sampai tulang kamu. Bisa diagnosis itu? Anak kecil kakak obati kamu sekarang. Kak, gimana cara sembuh dari penyakit bucin? Aku pernah hidupin orang mati. Langit atau bumi. Nggak ada penyakit yang kakak nggak bisa obati. Terus gimana ngobatinnya? Harus dicabut dari akarnya. Potong. Potong dari akarnya, atau kamu nggak akan pernah bebas. Ikatan kutukan ini bakal bikin kamu gila. Kamu nggak akan pernah tenang seumur hidup. Cukup, aku udah selesai. Apa-apaan? Hei Tuan Muta, jangan lari. Nggak sakit kok. Biar aku potong ikatan kutukanmu sekarang. Gimana rasanya? Rasanya kayak aku udah nggak suka kalian lagi. Bukan cuma itu. Dia bikin aku risih sekarang. Kamu terkena mantra kutukan itu, lakuin hal-hal di luar kemauanmu. Siang Xiaohao, kamu bilang mau nikahi aku. Aku kasih kamu kesempatan datang ke klub Donghai malam ini.
Ayolah, mereka berhutang padamu. Aku bantu kamu ambil balik 2 kali lipat. Tian Xiaohao mempekerjakan Bai Suzhen sebagai pegawai di pusat perdagangan realem. Oke deh. Pemilik Realm Exchange. Punya kekuatan lebih besar dari yang kamu kira. Kalau kamu nggak setuju, kita bahkan nggak bisa keluar dari toko ini. Stempel. Ya telah 1000 tahun, Mama kembali ke dunia buat bersenang-senang. Yanzi udah punya cowok, habiskan lebih dari 1 juta buat kamu. Ngejar aku 3 tahun, habis lebih dari 1 juta. Aku nggak pernah biarkan dia pegang tanganku. Barusan dia kirimin aku 200.000. Yanzi, gimana caranya kamu sehebat itu? Sayang, aku udah peras dia sampai kering. Mungkin dia bahkan pinjam dari rentenir. Kalau enggak, kenapa aku lepasin dia gampang banget? Tapi kamu pergi sama Bang Hu. Dia pasti benci banget sama kamu. Benci. Aku udah latih dia, jadi anjing kecil. Malam ini aku suruh dia datang. Tunjukin ke kalian semua maksudku. Sim kecilku yang udah terlatih. Kak, apa kita beneran harus bikin semegah ini? Kak, jadi kalau kakak bilang Lian bukan jodohku, terus siapa dong yang asli? Tapi kakak nggak bisa ubah jodoh aslimu. Tapi aku bisa bikin. Dia datang lebih cepat. Pegangan yang kuat, Kak. Siap-siap ada yang ngejar. Keselamatan dulu. Jalan, cepat. Nona Yin, Penyelamatku, kamu nyetir dulu ya. Cek, wanita dan harta yang udah aku incar. Nggak boleh ada yang hilang. Begitu aku dapat kamu, dan kita udah selesai, dia mau lari kemana? kemana? Kantor catatan sipil. Sama siapa? Nggak ada orang lain sekarang. Jadi kamu aja. Kita nikah hari ini. Bentar, aku pikir dulu. Kamu kaya banget. Cantik pula, beneran ningrat. Tiba-tiba mau nikah sama aku. Nah, pakai sihir pikiran ke manusia, itu nggak benar. Xiaohao, kamu harus nikahi cewek ini. Kalau kamu nggak nikahin dia, dia mungkin nggak selamat. Dia bakal mati kalau kamu nggak nikahin dia. Cewek ini kena kutukan nasib buruk. Kalau kamu nggak nikahin dia, dia bakal mati. Keluarganya juga bakal kena. Ngomong apa sih? Gua nggak ngerti sama sekali. Ya, gue selamatin dia hari ini. Sekarang aku istri kamu. Nona Yin, aku masih ngerasa ini nggak nyata. Tadi manggil apa? Nona Yin, Kadang harusnya manggil aku apa? Dasar bodoh panggil aku sayang. ayam. Xiaohao, jangan khianatin aku. Maaf ganggu. Kutukanmu udah datang. Tangkap jalan itu. Sentuh istriku mati kau. Istrimu? Lihat nih, aku dan Jiao Jiao udah resmi nikah. Jiao Jiao istriku. Hajar dia 5 juta per orang. Tunggu aku bunuh kalian. Jiao Jiao, berantem pertama sejak nikah. Kamu lindungin aku. Tenang aja. Suamimu ini dulu waktu muda terkenal jadi anak berandal sekota. Ada bantuannya? Boleh juga. Tunggu apa lagi? Serang! Hei, gua kasih tahu ya. Dia nggak suka lo. Bawa dia balik juga percuma. Siapa butuh cintanya? Cewek cuma mainan buat gua. Maksudnya apa? Nggak ngerti gua. Gua bakal nikahin jalan kotor itu. Terus bunuh bapak, tua bangga dia. Ambil semua bisnis mereka. Bawa dia pulang buat mainan. Kalau udah bosen, gua cari yang lebih cantik buat dimainin. Nyebut lu binatang. Itu menghina binatang. Satu lagi. Kakinya, gua yang nyuruh orang patahkan kaki dia. Oh iya, lo pikir nikah itu ada artinya? Bapak bodoh dia itu ngotot banget nikahin anaknya sama gua. Kenapa bapaknya kasih anaknya? Sampah kayak lu. Mana gua tahu? Gua cuma bilang manis ke ceweknya. Terus bapaknya kira gua beneran suka dia dan maksa dia ke gua. Maksud gua bodoh banget kan? Gua bunuh lu sekarang. Berhenti. Ayah, ngapain di sini? Jauh-jauh keluarga Wang kaya dan berkuasa. Tuan Muda Wang itu tangkapan bagus. Salahnya apa? Tuan Wang, maaf banget. Anak saya nggak tahu diri dan nggak sopan. Jangan dimasukin hati. Mertua, itu nggak bener. Katanya mau nikahin anak bapak ke saya. Tapi dia kabur pas pernikahan. Dan nikah sama orang lain. Apaan tuh? Salah saya. Saya nggak didik dia benar. Saya bawa pulang anak saya nanti. Pernikahan lanjut. Paman istrinya kabur di hari pernikahan. Ini benar-benar bikin malu. Nama baik keluarga Wang. Paman, saya mau bicara sebentar. Tuan Muda Wang, gimana kalau gini?
Rumah lelang keluarga kami emang gak sekaya bang kalian, tapi paling top di Donghai. Tadinya mau saya kasih buat mas kawin anak saya. Sekarang saya kasih ke kamu ya. Ayah, gila ya. Itu pondasi keluargain kita. Kasih gitu aja. Jauh-jauh, kamu satu-satunya anak ayah. Harta keluarga kita nanti juga jadi punyamu. Ayah kasih dulu ke keluarga suamimu. Kenapa enggak? Aku bilang aku gak mau nikah sama dia. Jangan bodoh jauh-jauh. Di Donghai mana ada yang lebih bagus dari keluarga Wang? Ingat, waktu kakimu patah, Tuan Muda Wang gak batalin pertunangan. Sekarang kamu udah sembuh, malah gak tahu terima kasih. Ayah, Tuan Muda Wang itu bukan seperti yang ayah kira. Jangan gampang percaya dia. Kenapa ayah maksa anak sendiri menikah sama orang yang dia nggak cinta? Dia nggak mau. Kamu siapa? Apa hubunganmu sama anak kami? Dia suami saya. Ayah, Ayah, lihat ini. Surat nikah. Aku dan Xiaohao udah resmi menikah. Dia suami sah aku sekarang. gila. Oke, kamu juga keluarga Wang. Yang nikah sana sama dia, dia itu iblis berkedok manusia. Tegak mulutmu. Maaf Tuan Muda Wang. Saya gagal mendidik dia. Enggak. Hei, kalian berdua terus ngobrol. Kayak aku nggak ada di sini. Gak apa. Kalau kamu nggak bisa didik dia, biar aku bawa pulang. Keluarga Wang, tahu cara mendisiplinkan perempuan. Dia pasti nurut, percaya aku. Benar ya? Kalau kamu nggak ikut aku kali ini, lain kali aku patahkan. Lebih dari satu kaki. Enggak, selama aku ada di sini. Ayo singkirin dia. Giliranmu. Apalagi? Berhenti, dia bisa mati. Bunuh aku dulu. Lepaskan. Haha, paman. Gimana kalau gini? Tanda tangan dulu, serahin rumah lelangmu ke aku. Baru jauh-jauh boleh tinggal di sini. Baiklah. Wang Batian, ini urusan bisnis keluarga kami. Aku kasih ke kamu. Tanda tangan di sini. Tapi ada satu syarat. Perlakukan jauh-jauh baik-baik. Siap, bos. Kalau wajahku rusak, kamu masih mau sama aku? Jauh-jauh percaya aku. Walau kamu cuma jadi roh, aku rela ke neraka buat jemput kamu. Xiaohao, kamu ngajak gua ngomong manis ya? Ayah, Suciau jangan nekat. aku bilang sekarang ya. Kalau masih maksa aku, nikah, aku rusak wajahku. Coba saja kalau berani. Oke, aku nurut. Iya. Aku kira Xiaohao terlalu bagus buat kamu. Tapi sekarang, Xiaohao pilih yang tepat. Wang Batian, maaf banget. Ayah mertua menurutku jauh-jauh. Cuma lagi hilaf sebentar. Dia ketipu sama cowok miskin ini. Biar aku bawa jauh-jauh pulang. Kalau udah selesai, jauh-jauh nggak bisa lari lagi. Wang Batian, selama aku masih hidup, mimpi aja terus. Ayah, kamu masih maksa aku. Aku mati di sini. Sayang, tenang dulu. Kalau kamu beneran nggak mau, ya udah lupain. Kalian mainin aku. Wang Batian, aku udah paham. Karena udah bikin dia marah. Kenapa nggak sekalian aja? Kak, matiin kameranya buat aku. Mau cari mati ya? Ya, coba lihat dulu. Ngapain kamu? Enggak, apa yang kamu lakuin? Kamu yang suruh aku coba. Wang Batian, jangan pikir uangmu bisa buat seenaknya. Sentuh istriku lagi. Aku bakal seret kamu bareng. Dasar berandal, tunggu aja. Kalian berdua sampah, enggak guna. Lari lebih cepat. Awas kamu nanti. Kayaknya cewek ini cinta sejatinya Xiaohao. Menang. Rayakan. Ini, kapan aku pernah lihat orang segila dan kasar gitu? Ayah, kenapa nggak ngerti sih? Keluarga Wang itu neraka. Iya, kenapa lempar anakmu? Lubang neraka itu? Kamu satu-satunya anakku. Mana mungkin aku nggak mau yang terbaik. Keluarga Wang besar di Donghai. Wang Batian sayang banget sama Jiao. Cocok banget kan? Jiao, kenapa kamu nggak paham? Niat baik ayahmu. Cowok kayak Wang Batian pasti bakal balik lagi. Xiaohao, kamu takut ya? Kalau kamu nyesal, aku bisa nikah sama mereka. Aku bakal mohon dia. Biar lepasin kamu. Ngomong apa sih? Kamu istriku. Aku nyesel, aku brengsek banget. Aku yang bawa kamu ke sini. Jangan bilang gitu. Aku tahu. Cinta sejati pasti datang. Dan Xiaohao sekarang udah beda, bukan Xiaohao yang dulu. Kak, kita keluar buat apa sih tadi? Kakak lupa sesuatu ya? Jangan lupa. Berarti nggak penting. Mungkin kakak mau beliin aku tas. Kayaknya aku emang butuh tas baru deh. Yuk, kita beli. Yanzi, tadi kamu pamer banget kan? Dia aja nggak ada. Dia nggak telepon balik kamu.
Dia pasti lagi sibuk. Beliin aku kado. Jangan Xiaohao, kalau kamu nggak muncul, kamu nggak akan ketemu aku lagi. Mantanmu ya? Yuk kita temuin dia. Bukan kayak yang kamu pikir. Terus apa dong? Ayo kita samperin dia. Sekiranya aku bisa bantu. Lagi uangmu dari dia. Dia utang sama kamu berapa banyak? Ayo minum dulu. Chips. Kenapa aku harus datang duluan sih? Nggak bisa bareng aja. Hei Yancy, jadi ini anjing peliharaanmu ya? Lumayan ganteng sih. Dasar coba murahan. Kamu beneran datang? Dia cuma anjingku. Kalau majikan manggil, anjingnya pasti datang. Hei Lian, kamu udah pinjam dari aku selama ini lebih dari 1 miliar. Waktunya bayar. Jangan Xiaohao, mau mundur atau enggak? Mau ambil balik yang udah dikasih? Maksudnya dikasih gimana? Dulu kan kamu bilang ibumu sakit, ada utang yang harus dibayar. Terus pinjam dari aku. Siapa sangka uang orang pada bocor lain? Uri, Jimmy, macam lain. Apapun alasanku waktu itu, kamu kasih ke aku dengan sukarela. Kenapa harus dibalikin? Kamu bilang waktu itu cuma pinjam. Pinjam? Mana suratnya? Iya. Kamu bawa uang itu, minta aku investasi buat bangku. Itu namanya pinjam? Bener kita nggak pinjam dari dia. Dia yang minta-minta, kamu terima uangnya buat investasi. Wah, beneran ceweknya kan? Sini. Oke. Jadi kalau investasi, mana uangku? Lucu banget nanya gitu. Aku baru aja rugi lebih dari 1 miliar. Uangmu itu. Jam tangan ini mahal banget. Dibeli pakai uangmu. Kamu kayak anjing banget. Aku tuh udah lihat orang yang nggak tahu malu, tapi belum pernah lihat yang nggak tahu malu kayak kamu. Bangsat! Udahlah Tiger, biarin aja. Cowok yang kasih kamu uang. Dan biarin kamu selingkuh. Dimana lagi bisa nemu yang kayak gitu? Ayo pergi. Mau dihajar? Suruh dia bayar dulu. Jangan bikin malu aku di sini. Depan teman-teman. Oh Lian, kamu emang segitu cintanya sama uang? Ikut siapapun yang lebih kaya. Tahu nggak aku kaya sekarang? Kaya kamu? Cuma minimarket kecil itu. Mana bisa kaya? Wah, kebetulan banget. Pas kamu tinggalin aku langsung kaya. Masa sih? Wah, Porsche 911. Beneran Porsche 911. Sewa itu, pasti sewa. Mana mungkin dia punya mobil gitu? Pasti. Ini trik buat balikin aku. Kamu pikir ini bisa balikin aku? Yancy, kamu harus tetap waspada. Jangan ketipu cowok pecundang ini. Dia bakal nipu kamu. Ya udah, bosan ah. Aku kasih kesempatan, kamu sia-siain. Aku pergi. Berhenti Kian Xiaohao. Kamu belum jelasin. Mobil itu dari mana? Nggak perlu jelasin. Aku cuma mau pamer doang. Tapi kamu nggak percaya? Ngapain aku jelasin? Berani banget kamu gitu ke aku. Nggak ada yang suka kamu selamanya. Jaga diri. Jangan berani gerak. Sayang. Kamu datang. Kamu siapa? Sayang. Kamu siapa? Dasar perempuan murahan. Pergi lo. Dia istriku. Kami nikah resmi. Berani ngomong kasar lagi ke dia. Gua bikin lu nyesel. Sayang. Soal kamu sama cewek ini, kamu udah cerita. Sekarang lihat istrimu. Bela kamu. Oke. Jadi kamu mantannya ya? Putusin kamu emang bener. Orang kayak kamu mau dibawa kemana-mana. Maksudnya apa? Yang malu dipamerin. Lihat diri lo. Bahu bungkuk, pinggang kendor, dada turun. Muka menor pula. Urus tuh. Bener banget. Tepat sasaran dan pedas. Sian Xiaohao berani lo ejek gua. Gua bukan pacar lo lagi. Nggak perlu manjain lu. Kamu siapa? Ngapain lu diam aja? Gua cuma sentuh dikit. Hei Lian, dia lu suka yang palsu. Sian Xiaohao. Berani lu ngomong gitu ke gua? Lu belum ngerti juga. Dipuji kelamaan. Jadi gila. Kita udah nggak ada apa-apa. Maksud lu, sayang dia masih utang sama kamu. Oh iya, Lu utang sama suami gua. Kapan mau bayar? Dia kasih uang itu dengan sukarela. Kenapa harus bayar? Oke. Kita punya tim pengacara. Kamu pasti bayar, apapun caranya. Kamu cuma pecundang yang udah aku buang. Apa yang kamu banggain sih? Sayang. Kamu beliin aku Porsche 911. Aku nggak bisa nyetir. Bisa anterin aku? boleh. Kamu cuma cowok miskin punya toko kelontong. Dapat uang dari mana?
Jadi beberapa waktu lalu nggak sengaja aku dapat 300 juta. Jujur ngabisin uang segitu capek banget. Aku dengar ada orang di rumah lelang jual obat ajaib. Laku 300 juta. Nama penjualnya Kian. Xiaohao, kamu beneran punya 300 juta? Mau kemana nanti? Xiaohao, dengerin, aku sebenarnya masih peduli sama kamu dalam hati. Jawab aku, beneran punya 300 juta? Lian, aku mau jujur sama kamu. Aku emang dapat 300 miliar. Kalau mau lihat buktinya, bisa aku tunjukin. Tapi aku nggak mau. Xiaohao, beliin aku juga dong Porsche 911 ya. Kadang aku cuma pengen lihat. Setebal apa sih mau kamu? Ayo pergi. Oh iya. Utangmu 1 miliar itu demi masa lalu kita. Aku kasih waktu 1 bulan buat bayar. Kalau setelah itu masih belum bisa bayar, aku bakal kirim orang profesional buat ngurusin kamu. Cian Xiaohao maksud lu apa? Oke, aku tahu. Ya, seperti yang aku bilang. Pecundang kayak lu. Gimana bisa sekaya ini? Cian Xiaohao, lu nggak pantas. Lu bakal selalu jadi kotoran di bawah kaki gua. Lihat aja nanti. Semua yang lu punya bakal gue bikin lu kehilangan semuanya. Tian Xiaohao, lu berani macam-macam sama keluarga Wang. Lu mati. Bro, Tuan udah Wang, lu baik-baik aja. siapa yang lu panggil, bro? Lu cuma cabang sampingan keluarga Wang. Lu cuma anjing buat gua. Panggil gua, bro. Lu? Iya, salah gua. Gua anjingnya keluarga Wang. Mana berani gua panggil Tuan, bro. Betul. Wang Xiaohu. Jangan kira gua nggak tahu. Lo itu apa? Mau manfaatin gua buat kerja kotor lo, hah? Nggak apa-apa. Gua emang lagi butuh pelampiasan. Siapa nih orang sial? Yang kena radar gua. Anak sini. So jagoan cuma punya toko kecil. Entah gimana Hoki. Dapat 300 juta. Dia sialan dari semua orang, kenapa harus ketemu dia? Ini pemilik toko tukar barang itu. Siapin pesta ayam lengkap buat gua. Gua bayar lebih deh. Kak, sini terima pesanan makanan juga. Tentu dong. Makanan juga termasuk dagangan. Jadi barusan ada yang telepon minta siapin pesta ayam. Ayam, Semoga bukan rubah yang datang. Ayam rebus dan panggang. Lagi diantar. Segitu cukup. Ayo mulai. Masuk. Ada apa ini? Kenapa Dewi ini? Mirip banget sama Kak Gendut. Xiaohao, gimana kalau misalnya dia tetangga lu mau belanja? Cewek itu dari mana? Beraninya kamu curi makananku. Hei. Siapa namamu, Nona cantik? Ini dia yang terkenal di 3 alam. Daji rubah ekor 9. Sutaji. Suatu kehormatan. Banyak orang kagum padaku. Aku nggak butuh punyamu. Tentu saja. Manusia masak ayam. Udah makin jago ya. Hei Xiaohao, aku baru ingat. Aku harus bikin obat. Pergi petik herbal dulu. Sekarang Daji udah di sini. Dia bisa jaga tempat ini. Jadi aku pergi dulu ya. Oke Kak, pergi aja. Tunggu, dia beneran pergi? Jadi Daji. Xiaohao masih manusia biasa. Jangan macam-macam, oke? Aku dulu menteri besar di kerajaan. Kamu pikir aku nggak paham risikonya? Kalau kamu nggak bilang gitu, aku nggak khawatir. Xiaohao itu pemilik bursa universal. Kalau dia kenapa-napa, kita semua ikut kena. Aku pergi. Hati-hati Kak. Daji lapar. Bukannya baru makan. Belum kenyang? Jangan bilang kamu pikir satu ayam bisa puasin aku. Aku akhirnya sampai di dunia manusia. Dan kamu kasih cuma ayam? Enggak. Kamu mau apa? Bilang apa maumu? Aku mau daging manusia. Yang paling lezat. Minuman paling keras. Dan hidup paling mewah. Xiaohao, aku udah mikir. Aku salah kemarin. Mau minta maaf langsung. Balikin semuanya. Oke, tentuin tempatnya. Malam ini tempat biasa aku tunggu.
Gimana? Dia kena cepat. Tuan Muda Wang, Bajingan kecil itu, bunuh dia sekarang terlalu gampang buat dia. Aku mau main-main sama dia pelan-pelan. pasti dia nggak bisa bangkit lagi. Cowok yang baru ngajak kamu keluar, dia punya niat jahat. Udah tahu nggak mungkin dia bakal berubah gitu aja. Ya udah, jangan pergi. Justru itu kita harus pergi. Kakak ini udah lama nggak senang-senang. Kak. Boleh keluar. Tapi jangan makan orang. Ngapain pesan anggur mahal? Si brengsek itu bakal datang. Suruh dia bayar. Pesan yang lebih mahal dong. Cantik. Suruh dia tanda tangan ini. Aku pastiin dia nggak punya apa-apa. Wang Batian, ngapain kamu di sini? Jadi gini, aku nyakitin sama kemarin kan? Jadi hari ini, aku suruh orang bawa kamu ke sini buat minta maaf. Nggak ada preman sembunyi kan? Ngapain aku? Lakuin hal rendahan gitu. Kenal dia? Tentu aja. Kita udah lama kenal, hidup mati. Satu hari aku bunuh bajingan itu. Minggir, minggir. Pergi sana. Hai, cantik. Siapa namamu? Oh, Tuan Muda Wang. Lupa bilang, mantan dia tentara. Jangan macam-macam. Ayo, ayo. Coba deh. Ini spesial dari Donghai. Nggak mau minum. Berarti lu nggak hormat sama gua. Di Donghai sini, naga-naga yang berani ngelawan Wang Batian. Tuan Muda Wang, gua mau kasih tahu lo. Cewek ini temperamennya jelek banget. Urusan lu apa? Anggur apaan nih? Berani kasih ini ke gua. Kalau lu miskin, jangan sok deketin cewek. Gue suka yang kayak gitu. Pelayan sini. Bawa anggur terbaik lo. Sekarang, bawa semua yang ada. Tunggu pelayan. Anggur paling mahal. Berapa sebotol? 288.000. Bagus, sekarang lihat muka dia. Ingat apa yang dia pesen? Kalau dia kabur nanti, nggak ada yang bayar. Lu mau bikin dia mabok ya? Dia dulu mandi pakai baju. Wah, cewek ini kuat minum ya. Oke, Tuan Muda Wang. Kalian berdua udah mabuk. Ayo bahas bisnis. Kenapa lo ajak gua kesini hari ini? Kabar bagus, ada kesempatan buat jadi kaya. Lupa kenalin. Ini bos dari Donghai Money House. Wang Batian. Oh, salam kenal. Gua denger Bang Lau Timur lo. Nipu orang sampai bangkrut. Kan? Tuan Muda Wang masih hidup. Belum diajar mati. Pengawal lu pasti jago ya. Jan Xiaohao ngomong apa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua punya proyek nih. Mau kerja sama-sama lo. Cuan gede. Wah, bos Bang Lau Timur. Mau bikin gua kaya? Wah, gua beruntung banget. Harus ngapain? Pilihan cerdas. Lanjut. Coba lihat gimana lo nipu gua. Sampai bangkrut. Lo ngomong apa sih? Jangan kebanyakan kaya, bro. Diam. Lo nggak tahu aturan? Maaf soal duit. Salah gua. Gua minta maaf. Bang Wang, itu anjing lu galak banget. Nggak gigit kan? Kalau gigit, ikat dong pakai tali. Kenapa anjing harus diikat? Cuman gara-gara gigit. Kenapa orangnya nggak bisa kontrol diri? Lo diskriminasi sama anjing gitu? Enggak sis, gua nggak benci anjing. Nah, itu kiasan, cuma kiasan doang. Tuan Muda Wang, proyek duit gede yang lu bilang? Apaan tuh? Itu, kontrak gede itu. Tanpa Tuan Muda Wang, lo nggak bakal bisa nemuin proyek ini dimanapun. Kontrak gede ini, totalnya 300 juta. Tiap tahun, minimal balik buat lo 80 juta. Menarik banget. Jan Xiaohao, lo ketawa apaan? Oh, jadi ini maksudnya kesepakatan jaminan. Dan ini buat Wang Xiaohu. Tiap tahun di Donghai, orang bangkrut gara-gara ini. Ribuan orang paling enggak. Dengerin. Ini deal beneran, gua sumpah. Gua nggak minta cuma-cuma. Tiap tahun, 80 juta. Sebanyak itu? Sebagai dividen? Kenapa nggak ditulis? Xiaohao, masa kita nipu lo? Lo pasti dapat, pasti. Tanda tangan aja, ayo. Nipu gua? Coba cara yang lebih pintar. Lo kira gua bodoh? Stop! Bang Donghai punya gua. Gua yang tentuin siapa penjaminnya. Siapapun yang gua bilang, Jan Xiaohao. meski lo keluar dari ruangan ini, gua tetap bisa bikin lo tanda tangan. Lo percaya atau enggak? Jan Xiaohao. Sekarang kamu jadi penjaminnya. Bagus. Tuan Muda Wang, gimana bisa kepikiran? Tangkas banget.
Jujur aja ya, gini cara gua main. Duit orang lain, jadi duit gua. Bisnis mereka, jadi bisnis gua. Lo mau nggak mau tanda tangan? Gua Tuan Muda Wang punya cara. Gua jadiin lu penjamin. Mau atau enggak lu kena? Santai dulu Tuan. Aku terjemahin ya. Artinya kalau nipu nggak berhasil, kita rampok aja. Gimana kalau cewek cantik ini temenin gua dan lu gua lepasin? Tuan Muda Wang jangan lepasin dia. Jangan urusan gua. Ngapain ikut campur? Lebih rendah dari anjing. Jadi gimana mau semalam sama gua? Gua lepasin dia. Nggak mungkin Tuan Muda. Lu mimpi kali. Oke. Dia yang bilang, bukan gua. Gua nggak maksa, dia setuju. Haha. Nanti jangan makan dia. Gue tahu yang gue lakuin. Sayang, ngapain gua makan kamu? Ayo duduk sini. Tuan Muda, peringatan terakhir ya. Cewek ini galak. Ya ampun, bisa diem nggak sih lu? Xiaohao, keluar dulu. Kenapa gak mau nakutin kamu? Dengar tuh. Cepet pergi. Nikmati. Ikut aku. Ayo kita bersenang-senang. Kalung aku. Selamatkan anakku. Hei, tunggu apa? Cewek ini bukan manusia. Ya bukan manusia. Oh, Tuan Muda Wang. Bukannya udah aku peringatkan? Lo bisa palsuin kontrak, tapi kita nggak percaya. Jadi lain kali, lo lakuin lagi. Gua kirim kakak gua ke rumah lo. Hei, tunggu dulu. Gua punya deal gede nih. Bisa bikin lo kaya, bro. Oke, coba ceritain deh. Ada orang di Bang Donghai. Gadaikan kebun teh. Kebun gede 10.000 hektar. 300 juta punya lu semua. Dan gua dengar teh di sana. Daun yang mereka tanam terkenal di seluruh selatan. 10.000 hektar lahan teh premium. Kok bisa sampai digadaikan? Mana tahu sih pemilik pasti lagi sial banget. Oh, pokoknya lo untung kan? Untung buat gua. Gua nggak mau deal itu. Gua bukan orang bodoh. Tapi dealnya bagus banget loh. Kalau gua nggak mohon ke Tuan Muda Wang, dia nggak bakal kasih ke lu. Tuh sayang banget. Sayang sekali. Masalahnya sekarang, gua nggak punya 300 juta. Lu punya berapa dong? Coba gua pikir. Gua tuh udah beli mobil sama rumah. Bayar utang juga. Semua dihitung, gua masih punya 250 jutaan. Kok lu boros banget sih? 50 juta gitu aja? Kenapa lo peduli? Kangen banget. Enggak, gue cuma kasihan sama lu. Kasihan, oke deh. Kalian berdua emang beda. Main polisi baik, polisi jahat di sini. Tahu itu jebakan. Dan lo mau gua masuk, lo bodoh. Xiaohao setuju sama mereka. Kontrak ini jebakan. Tapi banyak peluang juga. Oke, Tuan Wang, gua tanda tangan. Tapi 300 juta. Gua beneran gak punya. Gimana 250? Mau gak mau? Ayolah, kita ini apa sekarang? Kan, Bang Donghai gua. Gua pinjemin 50 juta. Beres. Ide bagus. Lo pinjemin gua 50 juta. Seumur hidup gua bakal bayar lo terus kan? Enggak. Xiaohao, Tuan Wang mau pinjemin lu duit. Itu keberuntungan lo. Diam lo. Wang Batian, dengerin. Gua saranin berhenti selagi untung. Soalnya begitu gua abisin 250, gua bakal bokek. Gua mungkin nyesel nanti. Bener. 10.000 hektar kebun teh premium. Worth it. Oke, gua pergi dulu. Oh, Lian. Peringatan terakhir. Wang Batian bukan orang yang bisa lo lawan. Mundur aja. Jangan Xiaohao, deketin Tuan Muda Wang itu skill gua. Jadi mainannya itu kehormatan gua. Jadi nggak ada gunanya. Oke, nikmatin aja kehormatan lo. Yuk pergi. Tuan Muda Wang. Aduh, pelan-pelan. Tuan Muda. Hadiah yang lu janjiin ke gua. Soal itu. Terima kasih Tuan Wang, terima kasih. Bocah sialan itu, dia bener soal satu hal. Gua bukan orang yang bisa lo lawan. Ayo Xiaohu, kita pergi. Pegangin gua. Aduh, sakit. Nyonya, tagihannya 5 juta. Tolong bayar. Kenapa gua yang bayar? Tuan Wang bilang lo yang tanggung. Lo bayar. Gua nggak punya duit segitu. Tuan Wang bilang, kita bisa kasih lo pinjaman.
Gua nggak mau tanda tangan. Lipat tua dalam 3 bulan. Ini bakal bunuh gua. Kalau lo nggak tanda tangan, lo nggak bisa keluar dari sini. Tanda tangan aja. Lo nggak mau nasibnya kayak dia kan? Oh iya, lupa bilang lu, hotel ini punya Tuan Wang. Jian Xiaohao, kamu bikin masalah besar sekarang, Jiao Jiao. Keluar aja jemput aku. Oh, oke. Siapa dia? Dia Aku simpanannya. Halo Nyonya Besar. Oh, ayo pergi. Kamu nggak cemburu. Kakak secantik itu. Jadi simpananmu. Emang kamu raja apa? Kalau bilang dia temanmu, baru aku percaya. Kalau kakak yang dulu sikapnya kayak gitu, pasti aku udah akrab banget sama dia. Siapa kakak Jiang? Istri tuanku. Dia nggak pernah setuju tuan memelihara aku. Wang Batian tipu kamu gimana? Kebun teh longin. Wang Batian, dia bilang, katanya kebun teh Longin paling terkenal di selatan. Katanya luas banget, fasilitasnya lengkap. Itu kurang. Kebun teh longin emang udah bagus tehnya. Tapi yang paling terkenal, itu Raja Teh Longin. Cuma satu-satunya terkenal di seluruh selatan. Biar Donghai tetap jadi kota teh nomor 1 di selatan, semua berkat ini, pohon Raja Teh Longin. Jadi kalau gitu, aku untung besar dong belinya. Untung besar, iya untung banget. Dia susah payah, jual kebun teh ke kamu. Kok pohonnya mati semua di sini? Tempat ini mati total. Ini tuh, pohon teh naga yang terkenal. Udah mati lebih dari 10 tahun. Gak ada daun tumbuh. Jadi pemilik aslinya nggak punya pilihan. Dia gadaikan ke Bank Laut Timur dengan harga murah banget. Jadi selama ini Laut Timur nggak ada yang coba selamatkan pohon teh ini. Kota Laut Timur kasih hadiah besar 10 tahun buat cari orang yang bisa hidupkan kebun teh. Tentang apa? Aku ubah semua, nggak usah kebun teh lagi. Kota Laut Timur punya aturan. Siapapun yang beli kebun teh harus merawatnya. Kalau gagal bayar 10 kali lipat. Gak adil banget. Nggak apa, Jiao. Kita cari jalan keluarnya. Xiaohao, mungkin kamu dan aku harus minta tolong ke wali kota. Gak usah, Wang Batian sih itu, dia punya rencana cadangan. Panjang umur dia. Wali kota. Yang ini nih. Pahlawan yang berjanji selamatkan. Kebun teh naga. Jian Xiaohao. Anak muda, kamu penyelamat Laut Timur. Terima hormat dari dulu. Enggak. Kita lagi terdesak. Tuan dengerin aku dulu. Menurutku ini Tuan tenang aja. Aku bakal selamatin kebun teh ini. Kalau kamu bisa selamatin kebun teh, aku kasih kamu gelar bangsawanku. Gila kamu. Ya, dia udah bilang. Mau gimana lagi? Gimana caranya selamatin kebun? Kalau cara manusia nggak mempan, kita coba cara langit. Tuan, keluarga Yin akan bayar dendanya. Tolong ambil balik kebunnya. Nah, orang ini bilang, dia bisa selamatin kebun. Tuan, gimana kalau Jian Xiaohao nggak bisa selamatin kebunnya? Harusnya dia bentukin kepala ke pohon teh. Bentur. Hei anak muda, kamu nggak akan kecewain aku. Atau rakyat Donghai. Semua di tanganmu. Tentu Tuan tenang aja. Tuan, Buat selamatin kebun teh, banyak banget caranya. Bener. Ayo balik dulu, kita pikirin. Oke. Orang baru lagi? Pas banget waktunya. Jadi kamu pemilik exchange ya? Iya, kamu siapa? Aku Aoyin. oh Raja Naga. Dia ayahku. Aku datang untuk klan Ao. Bawa hadiah kecil. Cuma tanda mata. Barang murahan ini, berani bawa sampah ini ke sini? Nggak murahan, nggak sama sekali. Pemilik exchange nggak bakal peduli ini. Aku peduli, aku mau. Orang sekelas kamu nggak bakal repot sama barang kecil gini. Cuman yang itu yang bisa menarik perhatianmu. Yang itu maksudmu? Daging ditulang hidup ke kayu mati. Bahkan bisa selamatkan pohon buah ginseng. Itu punya bosku. Nggak bisa dikasih. Tapi, kamu bisa pinjam, nggak masalah. Tapi dulu kamu harus puasin aku. Puasin? Puasin apa?
Daging sapi, kambing, sayur, dan pakan ikan. Ada masalah. Oh, ambil pakan ikan air asin. Pakan ikan air tawar nggak tahan yang itu. Juga permen osmanthus, balsam, dan kain. Sutra awan. Itu mahal banget. Kami keluarga Aw nggak punya apa-apa. Cuman harta dan emas tak terbatas. Nona, tenang aja. Apapun yang ada di atas atau bawah, aku carikan buat kamu. Yan Xiaohao, kamu pilih kasih. Kamu nggak pernah baik ini ke aku. Aku perlakukan semua sama. Kalau gitu bangunin aku kota Cahoge. Aku kangen Cahoge. Bercanda kok. Permen osmanthus, balsam, sama tas udah siap semua. Pakan ikan beli di mana ya? Pakan ikan air laut. Ini semua buat siapa sih? Buat ahli yang nyelamatin kebun teh kita. Buat dia. Emang beneran ahli? Kalau dia bukan yang asli, Ya nggak ada. Yang beneran dong. Iya, lebay banget. Kebun teh itu sekarang cuma tanah gersang. Kecuali lo pinjam pas giok murni. wah kebetulan banget. Itu yang mau gua pinjem. Salut deh, nyali lu gede banget. Masih sempet bercanda ya. Bentar lagi nangis lu. Jian Xiaohao. Oh, Nona Yin juga di sini. Nggak nyangka. Tuan muda Wang. Lu kan paling kaya di sini. Ngapain liatin gua terus? Lu kenapa sih? Udah jangan liatin, dia nggak di sini. Yuk pergi aja. Bro, gua ajak ke tempat asik. Ayo. Beneran pergi nih. Lihat dia tuh, kita harus ikut dia. Dulu kota Donghai terkenal karena pohon teh naga. Dijuluki kota teh terbaik di selatan. Betul banget. Tapi sekarang pohon teh itu udah mati 10 tahun. Kalau tahun ini kita nggak bisa bikin teh bagus, gelar kota teh terbaik di selatan bakal hilang. Ah, Kian muda. Akhirnya datang juga. Jadi kamu pemilik baru kebun teh naga? Iya saya, Ini ketua besar persatuan teh. ketua besar. Anak muda Kian, Wang Batian bilang sama aku, kamu udah bangkitin kebun teh Longin. Tunjukin teh kamu ke ketua besar. Gelar kebun teh terbaik dong hai kita. Kayaknya bakal pindah tangan. Kita nggak punya teh sekarang. Gimana dong? Jadi gini, kita buru-buru banget ke sini, jadi aku lupa bawa tehnya. Nggak apa. Kita bisa tunggu. Oh, Tuan Wali Kota. Hal kecil gini. Ngapain repot-repotin Tuan Kian? Suruh dia telepon aja. Minta dianterin ke sini. Boleh juga, boleh juga. Aku telepon dulu ya. Kak, aku dalam masalah. Ayo minum teh dulu. Aku janji, teh Longin terbaik 15 datang. Tuan muda Wang. Mas, kasih. Kalau kualitas teh Longin bagus, gelar kebun teh terbaik di selatan. Balik lagi ke Longin. Dan Donghai tetap jadi kota teh terbaik di selatan. Tapi kalau kualitasnya jelek, ketua ini nggak kenal ampun. Aku terkenal soal itu. Ya, tentu. Hei kak, tunggu di sini ya. Kak, kalian semua di sini. Xiaohao dalam masalah kan? Berani ganggu orang yang aku lindungi. Ini bakal seru. Ini teh dari kebun Longin kami ya. Dipetik dari pohon raja. Langsung teh ini minum air dari vas giok. Xiaohao tunjukin ke mereka. Apa aja teh surgawi di sejati? Xiaohao, kakakmu udah di sini. Kita bakal bantu kamu. Aku ikut kamu. Lihat siapa yang berani macam-macam. Maaf lama nunggu. Ini teh dari kebun Longin kami. Kebun teh terbaik di selatan. Bakal jadi milikku. Teh ini Gimana? Ngomong dong, enak atau enggak? kok teh bisa seenak ini? Jangan-jangan efek samping Vasgiok merusak tehnya. Bahkan air surga sekalipun nggak bisa seenak ini. Emang seenak itu ya tehnya? Teh ini lebih wangi dari wanita. Hidup penuh penderitaan. Bisa minum teh kayak gini. Hidupku jadi nggak sia-sia. Kok aku merasa teh ini lebih nikmat dari wanita. Bentar, aku harus pulang dulu. Buang semua teh mahalku. Buang semuanya. Yang aku minum dulu, pasti cuma daun busuk. Tuan Muda Kian, aku dianggap mandi Grand Master. Aku mohon, biar aku kerja di Longin. Jadi pelayan teh. Wah. Kamu rela lepas semuanya. Orang bakal mikir, kita aliran sesat. Duduk silakan. Tenang.
Lagian, nggak ada pelayan teh seumur kamu kan? Iya kan? Nah, ini beneran dari kebun Longin. Tenang. Lagian, nggak ada pelayan teh yang setua kamu. Teh ini beneran dari kebun Longin. Rasanya jauh lebih enak sekarang. Tapi aroma dasarnya Longin pasti. Aku yakin banget. Gimana kalau kita cek ke kebun Longin? Kalau ada yang curang atau main-main di sana, kita bongkar mereka. Wah, Bang Wang bener banget. Kamu baca pikiranku. Aku udah pengen pamer sedikit. Aku undang kalian ke kebun teh Longin. Enggak jual Duswak. Ayo pergi sekarang. 10 tahun. Sejak kebun Longin hilang. Kelaku sebagai kota teh terbaik Laut Timur jadi bahan lelucon. Tapi sekarang, Raja Pohon Teh Longin hidup lagi. Siapa berani ragukan aku? Sebagai kota teh nomor 1 Laut Timur. Hahaha, betul. Langit nggak tinggalkan Laut Timur. Kamu jangan. Ini teh kebunnya. Gimana kalau nggak laku? Malu dong nanti. Bener juga sih. Tapi ya, dengan koneksi gua sebagai Grandmaster, gua bakal promosiin kebun ini. Dengan kualitas teh ini, kita nggak bakal susah cari pembeli. Gua kasih tahu semua teman gua, tehnya enak banget. Mereka pasti rebutan beli. Bener. Pokoknya sekarang, buat tamu VIP Laut Timur, kita pakai teh ini. Dan teh pohon Raja Naga. Kalau ada sisa, lelang aja. Kebun naga udah sepi bertahun-tahun. Cuma orang dalam yang tahu. Dan kamu mau jadi nomor 1? Jaraknya jauh banget kan? Tenang. Mulai sekarang di Kebun Naga, kita adain banyak acara. Kasih waktu beberapa tahun kebun ini bakal terkenal sedunia. Wali kota lagi. Kita lihat ke depan. Ayo jalan. Tua bangga. Wang Batian. Orang pintar pikir kamu mau jebak aku. Tapi yang bodoh bakal pikir kamu bantu aku besar. Jadi aku harus gimana? Tanpa kamu, aku cuma orang kaya baru. Tapi sekarang sama kamu, aku punya status juga. Mau aku traktir makan? Aku senang banget, tahu? Aku excited banget sekarang. Apalagi yang mau kamu kasih. Nah, Qian Xiaohao, kamu menang. Awas kamu. Dah. Kan udah aku bilang aku punya cara. Kamu nggak percaya. Aku nggak lihat apa-apa. Dapat bambu dari mana? Dari tempat kerja. Ambil bambu. Bagus nih. Aku juga nemu sesuatu yang bagus. Apaan? Hewan dari dunia manusia. Hitam putih. Kaya beruang. Suka makan bambu. Aku mau ambil dari kebun binatang. Taruh di... Kak, tunggu. Kalau kakak bawa itu, aku bisa nggak ada di sini. Kamu beneran ambil? Tunggu, makhluk ini makan orang. Mau aku bunuh buat kamu? Nggak, Kak. Santai aja. Dia nggak makan orang. Ini panda. Cuma langka. Lebih langka dari rubah 9 ekor? Kamu ngomong apa sih? Kamu kan siluman hebat, ayolah. Ngapain bandingin diri sama hewan? Nggak, Kak. Bisik-bisik apa? Nggak, cuma bercanda. Aku mau pelihara panda di kebun bambu ini. Dia cuma ngayal. Apanya yang bagus dari hewan biasa? Mendingan kita ambil burung biru dari tempatnya Ratu Ibu aja. Aku punya beberapa keturunanku yang suka banget di sini. Jangan deh, kumpulan ular serem banget. Gimana kalau aku ke Gunung Buah Bunga, ambil beberapa monyet, aku akrab sama Senukong. Agak sempit di sini. Gimana? Kalau kita ratakan kota Donghai, tambahin ke taman. Kan banyak kota di luar sana. Kurang. Satu nggak apa. Kalian udah gila ya? 3 cewek ini dulu suka bercanda di teater. Xiaohao, kamu pulang duluan. Kita beresin di sini. Kayaknya ada orang baru datang. Oh, kalau gitu aku balik dulu. Jauh-jauh, aku antar ya. Oke. Kok mereka belum datang? Linci, ngapain kamu di sini lagi? Bukan aku yang di belakangku. Belakang? Nggak ada siapa. Yang bilang aku di Istana Bulan. Ini yang ngincar celana dalamku. Itu Dewi Chang'e. Aku udah lama mengagumi kamu. Cowok terakhir yang segitu semangatnya dijadiin babi. Aku bukan kayak siluman yang latihan bertahun-tahun. Beda banget. Sekali kibas tangan, kamu jadi debu. Enggak. Kekagumanku padamu itu pemujaan manusia pada Dewi. Beda sama mereka. Oh ya? Xiaoyu, sini.
Bilang dong, ini orangnya yang kenging celana dalamku. Enggak, bukan gitu. Dasar busuk. Tunggu. Aku mau kasih ke dia. Tapi dia nggak mau. Xiaoyuku masih kecil. Maaf ya, merepotkan. Enggak. Apa kok? Xiaoyu anak yang manis. Dia banyak bantu aku. Ya, bantu. Emang aku nggak bisa baik sekali-kali? Kamu baik? Aku tuker ranting sama wortel dia. Ranting ditukar wortel, serius? Sumpah deh. Mungkin pengurus baru ini bego banget. Kak, jangan tipu dia kelewatan. Harus main jangka panjang. Jangan ajarin aku. Tuan muda, sini deh. Kak, ngapain sih? Kamu nggak ngerti ya? Ini namanya investasi awal. Biar dia utang dulu sama aku. Lihat aja nanti dia berani nggak hormat sama aku. Tapi dia kelihatan kayak mau mati. Ya ampun. Berurusan sama kalian para dewa. Selalu juga ya. Aku lagi bantu bangun fondasi kamu. Ingat kebaikan aku ya. Iya, nggak akan lupa. Dewa kecil ya. Aku cari kamu kali ini. Buat cari harta dari dunia manusia. Aku harap kamu mau bantu aku, dewa kecil. Siap. Bilang aja Dewi cantik. Apa nama harta itu? Aku cariin buat kamu. Aku juga nggak tahu namanya apa. Gimana kalau aku kasih mata dewa? Kamu bantu cari. Nggak usah. Atau bilang aja buat apa barang itu. Cuman harta dari dunia manusia yang bisa pamerin tubuh sempurna aku. Bagus kan? Bagus banget. Bukannya Kak Kacang, tadi ngobrol sama kamu? Terus tadi siapa? Lihat ke sini. Bagus. Kamu cantik banget hari ini, sayang. Kak, dia bilang kamu nggak cantik. Apa? Enggak, bukan gitu, bukan. Jangan, cantik banget. Jadi maksud kamu, aku udah nggak cantik lagi? Ya, bukan gitu juga sih. Aku Aduh, HP-ku bunyi, HP-ku. Pasyo. Halo Pak Su. Sertifikat izinnya udah jadi. Pergi buka tempat di pasar teh. Oke, aku kesana sekarang. Siapa yang ngurus di sini? Aku mau buka toko di pasar teh ini. Wah, kamu bermasalah ya? Mau gabung di pasar kami? Kamu tahu ini tempat apa? Pasar dagang teh. Emang apa lagi? Masalah kamu apa? Tempat ini pasar teh terbesar di Laut Timur. Bukan sembarang orang bisa masuk sini. Paham. Hei, aku udah punya sertifikat inspeksi. Gimana dong? Gimana apanya? Kamu nggak tahu aturannya. Jadi apa aturannya? Pertama, lu harus hormat ke bos. Artinya lo harus sujud 3 kali ke manajer. Terus langkah kedua? Langkah kedua adalah janji setia. Lo harus kasih tahu manajer semua rahasia kotor lo. Jelasin lebih lanjut. Kok lo bego banget sih? Kayak lo pernah ngelakuin hal ilegal nggak, gelapin pajak gitu-gitu. Manajer kita harus tahu. Kalau nggak, gimana dia kontrol lo? Gimana kalau gua belum pernah lakuin itu? Terus gimana? Belum pernah. Ya udah, lakuin sesuatu. Langkah ketiga, tunjukin rasa hormat. Manajer kita kerja keras tiap hari, ngurusin kita semua. Terus lo harus bayar duit gede ke manajer kita. Dan pas hari libur, ada hadiah tambahan. Gue jadi mikir, waktu manusia berevolusi, kalian ditinggalin ya? Gimana lagi bisa bikin aturan nggak manusiawi gini? Bentar, manajer. Dia mau bilang apa sih? Lo nggak ngerti. Dia bilang kita bukan manusia. Sialan, lo yang bukan manusia. Tuan kota datang. Tuan Kota, maaf kami tidak menyambut. Taman muda kian ini, dia pemilik kebun teh Raungan Naga. Tuan Kota, oh begitu. Aku baru datang dan baru tahu mereka langgar aturan bisnis. Tapi detailnya, aku nggak tahu. Jadi, Bawa mereka untuk diinterogasi. awas kau, aku punya orang. Tuan Kota, Teman muda kian, pasar teh ini sekarang milikmu. wah astaga. Ini terlalu mendadak. Aku nggak bisa terima. Jangan ditolak. Baiklah, kalau begitu aku terima dengan rendah hati. Bicara. Tuan Wang, saya jauh-jauh dari bisnis teh. Saya udah ditindas. Kau lagi, Jian Xiaohao. Hei Xiaohu,
Gimana urusan kebun teh Rawan Naga? Tuan Wang, tenang aja, udah aku urus. Kali ini aku pastikan orang itu menderita. Bagus. Hei, Xiaohu. Gimana urusan kebun teh? Tuan Muda Wang, tenang aja, gua urus. Bajingan itu bakal kena batunya. Bagus. Kapan lu rekrut penjaga? Gua nggak ingat rekrut siapa-siapa. Hei, lu pikir lu siapa? Lu nggak boleh di sini. Ini kebun teh Longin kan? Gua bosnya di sini. Bos, hahaha. Bos atau bukan, lu nggak bisa masuk. Bawa sini. Dari gimana kalau temenin gua di sini? Berani godain gua. Mau jadi babi lu. Galak juga nih cewek. Dengerin ya, ini tempat gua. Pergi sekarang selagi bisa, atau kita yang usir lo. Mimpi lu bisa masuk. Mau masuk, langkain dulu mayat gua. View, untung belum pasang kamera. Yo, Apa-apaan ini? Berani injak wilayah Wang. Bos Wang, cewek ini cantik banget kayak Dewi. Mereka mau rebut posisi lu. Mau gua turun. Habisin mereka. manusia harus main aturan manusia. Lihat aku. Hei Bang Hu, lu bilang tempat ini punya lo. Mana buktinya? Qian Xiaohao. Lihat baik-baik. Qian Xiaohao utang 100 juta ke keluarga Wang. Sekarang kebun teh Longin jadi jaminannya. Omong kosong lagi. Biaya proyek kapan? Abon teh ini, sejak hari gua beli, toilet aja nggak bisa benerin. Buka mata lu dan lihat. Semua proyeknya ada di sini. Mana? Gali terowongan. Ini hotel. Oh, ini gedung kantor. Ini kantor. Ini restoran. Bilang ini nggak senilai 100 juta. Lama nggak ketemu. Manusia sekarang nggak tahu malu ya. Gua lagi mood bagus hari ini. Demi cewek cantik ini. Berlutut dan sujud ke gua beberapa kali. Mungkin gua potong sebagian utang lu. Bacan, lo nggak bisa macam-macam sama cewek ini. Dia bakal ubah lo jadi babi. Gua nggak bakal ubah mereka jadi babi. Lawat lebih cocok buat mereka. Pergi dari sini sebelum gua panggil polisi. Panggil polisi, kalau lu berani panggil polisi, gua bawa ratusan anak gua ke sini. Lihat apa gua nggak bisa habisin lo. Wah, gaya malak lo. Standar banget ya. Di Donghai semua orang tahu. Jangan macam-macam sama keluarga Wang atau Tuan Muda Wang. Jangan macam-macam sama Bang Donghai. Iya, omong kosong lah. Udah bosan gua denger. Lo suka makan sampah atau lebih suka makan tai? Gua maunya makan lo cantik. Lu cuma pantas jadi babi. Zola. Jangan kebanyakan gaya. Di Donghai sini, semua tahu jangan macam-macam sama gua Wang Xiaohu. Gua peringatin lo. Minta makan nona ini sekarang. Terus enyah dari sini. Minta maaf. Dewa pun nggak bisa atur gua. Panggil anak buah, cabut semua pohon teh di sini. Bakar kebun teh ini. Tunggu. Takut. Sekarang baru takut. Sekarang sujud ke gua yang keras. Terus jilat sepatu gua sampai bersih. Kalau enggak, satu pohon pun nggak bakal lu dapet. Hey Tiger, bukannya ini kebun teh keluargamu? Kenapa mau kamu bakar? Kebun teh ini ya punya kami. Kita nggak bisa hancurin kebun ini ya. Atau wali kota bakal bunuh kamu. Cuma kebun teh doang. Kenapa wali kota? Kebun ini harta karun Donghai. Apalagi pohon Raja Teh Naga ini. Dulu ada yang patahin satu cabang. Bayar 5 juta. Plus 3 tahun penjara. Nanti pas kita bikin rusuh. Harus hati-hati. Telepon wali kota. Aku kasih kamu tontonan. Oke, Tiger. Karena kamu juga mau kebun ini. Sebelum pergi, aku tunjukin sesuatu. Apa itu? Kasih sekopnya. Lihat gua ini nggak pernah main curang. Tapi karena lu udah nggak tahu malu gini, gua juga bisa santai. Xiaohao, Tuan tiba 3 menit lagi. 5 menit lagi, gua bakal bikin lu nangis dan berlutut minta ampun. Hah, lo yang harusnya berlutut minta ampun sama gua. Kita lihat nanti. Lo ngapain sih? Lo gila ya? Itu harta karun Laut Timur. Kalian berdua datang ke sini buat bikin masalah. Dan merusak pohon senilai miliaran. Raja pohon Teh Naga. Omong kosong, itu lo yang lakuin. Xiaohu, ini hadiah lagi buat lo. Hei Xiaohu, pegang ini, gua nggak kuat berdiri. Tuanku. Beraninya lo. Tuanku, Xiaohao, kenapa? kalau gua mati, tolong kubur gua di bawah pohon ini, biar gua terus menjaganya. Omong kosong. Lo ngerusak harta karun, lo pantas mati.
Bukan kami, bukan kami. Itu dia sendiri yang matahin pohonnya. Kematian Xiao Hao nggak penting, tapi pohon teh itu harta karun Laut Timur kita. Xiao Hao taruh nyawa, tapi nggak bisa lindungi dari pencuri. Mohon ampun, Tuan. Aku tahu itu. Bangun. Prajurit, tunggu apa lagi? Bawa dia pergi. Jangan. Dia bohong, dia fitnah kami. Tuan, Xiao Hao jaga pohon dengan nyawa. Sekarang dia luka parah, tapi malah disalahkan pencuri. Mohon keadilan untuk kami, Tuan. Xiao Hao. Xiao Hao, jelaskan pada Tuan. Berhenti pura-pura mati, jelaskan. Minggir. Bukan aku. Dia yang lakuin. Bunuh orang di depan mataku. Bawa dia. Bukan aku. Aku nggak pukul siapa-siapa. Tuan, kami cuma mau tipu uang. Kami nggak sentuh dia. Masukkan yang lakuin ke penjara dulu. Interogasi yang lainnya. Bukan aku. Aku nggak salah, Tuan. Nggak salah. Tuan, kami nggak sentuh dia. Aku nggak salah. Bawa Kian Xiao Hao ke rumah sakit, cepat. Baik, Tuan. Hei kak, kapan aku bisa keluar dari sini? Harus konsisten sama aktingnya, tahu? Siapa yang dipukul setengah mati, terus mau keluar besoknya. Nyesel pakai trik ini. Xiao Hao, kamu yang paling pintar di sini. Xiao Hao. Jauh-jauh. Kenapa mereka mukul kamu parah banget? Aku nggak apa-apa, Jauh. Nggak separah itu kok. Maaf ya, aku baru tahu kamu terluka. Aku istri yang nggak baik. Nggak apa-apa. Kalau aku nggak bikin Wang Batian marah, dia nggak bakal nyerang kamu. Xiao Hao, aku mau tinggal sama kamu. Kita tinggal bareng. Beneran? Iya. Nak. Ayah, menantu ayah lukanya parah. Ayah akhirnya ngakuin dia menantu. Jadi menantu ayah itu nggak gampang. Harus yang paling hebat. Ah, yang bener. Anak ayah juga bukan malaikat. Halo, Paman. Halo. Bang Xian, kok bisa babak belur gini? Bang Wang, lu juga di sini. Lihat lukanya banyak banget. Banyak anak buah masuk penjara. Worth it. Kita sama lu, Wang. Tangan kosong. Lu udah jago banget. Abang Xian. Oh iya. Gua kesini hari ini mau traktir kalian makan. Biar aku lagi ya. Dengan senang hati. Ayah, Xiao Hao luka parah, gimana bisa pergi? Nanti aku obati Bang Xian dulu. Biar dia istirahat. Aku mau tanya, Paman Yin dan Nona Yit mau ikut hari ini? Kamu baik banget, Wang Muda. Sama-sama. Silakan duluan, Paman. Bang Xian istirahat dulu ya. Lewat sini, Paman. Apa? Oke, paham. Aku kesana. Kenapa, Paman? Ada yang bikin rusuh. Ayah, aku ditinggal sendirian di sini. Jauh-jauh, ayah tahu kamu gak suka Wang Muda. Tapi keluarga kita udah lama kenal. Dia gak akan nyakitin kamu. Ayah, Paman, jauh-jauh kak, pasti salah paham deh. Pas kita makan, aku jelasin semuanya. Tenang aja. Pelan-pelan ya. Jauh-jauh aku tahu aku salah. Jangan marah ya. Aku udah pesen semeja. Makanan favoritmu. Ayo masuk dulu. Kalau enggak, Paman gak lihat kamu di sini. Dia bakal marah lagi. Ayo kita pergi. Xiao Hao, kakak udah hitung-hitung. Cewekmu dalam bahaya. Dengerin ya. Hari ini gue bakal nikmatin lo. Gue tuh udah nikah, kita nggak bisa. Siapa mau nikahin lo? Gue cuma mau seneng-seneng sama lo. Wang Batian kita berdua. Orang besar di Donghai. Lu nggak takut keluarga gue ngomong? Tenang aja. Donghai bentar lagi jadi milik gue. Setelah gue selesai sama lo, gue bilang bokap lo yang tolol, nikahin lo. Setelah gue dapet rumah lelang keluarga lo, kalau gue udah bosen sama lo, gue buang lo barang bekas. Anak buah gue buat mainan mereka. Stop! Jauh-jauh. Lu nggak apa-apa. Hajar dia! Tunggu. Gue ngerti. Setelah pengawal gue kalah sama lo kemarin, gue udah belajar dari itu. Gue sewa petarung terbaik dari selatan, Wild Bull. Tadi gimana? Lu takut nggak? Lu sakit ya? Berhenti bacot. Udah kelar dari tadi. Cih. Sebelum gue bikin lu lumpuh, gue harus main-main sama kepala lu dulu. Main-main sama gua, udah cukup berantakan tuh. Tunggu, gue belum selesai. Lanjut. Yang bakal gue lakuin adalah, setelah gue patahin kaki sialan lu, tepat di depan mata lu, gue entot istri lu. Gue bilang lagi. Ayo dong. Lemah banget ya? Pukul lebih keras. Bunuh aja gue sekalian. Jauh-jauh, kamu gak apa-apa, apa? Xiao Hao, kamu terluka. Gua nggak apa. Kamu keras banget. Masa nggak apa-apa sih? Gue udah latihan dari kecil.
Mau tubuh besi, nggak mempan ke gua. Serius nih? Beneran, gua kelihatan sakit nggak? Yuk pergi, mau kemana? Gue lapar. Mau apa? Tangsit. Tian Xiaohao, kamu emang nggak bisa atur duit. Kamu tuh emang nasibnya makan kaki lima seumur hidup. Aku makan apa bukan urusanmu? Tahu nggak aku makan apa? Wine yang harganya jutaan, ya berbotol. Steak yang harganya ratusan ribu. Dan salad puluhan ribu buat camilan sore. Salad puluhan ribu, cuma daun doang. Kelinci pasti suka tuh. Kasian banget. Nikah sama pecundang kayak gitu. Makan kaki lima terus seumur hidup. Tahu nggak aku sama siapa sekarang? Tuan Muda Wang. Aku makan makanan padat mewah. Nginap di hotel bintang 5. Naik mobil mewah. Nah sini hadiah dari Tuan Wang. 120 juta. Cukup buat makan kaki lima seumur hidup. Kalau aku bangkrut lagi. Jadi, kalau kamu ganggu aku makan terus, maksud 10.000 buku ini bakal aku tumpah ke tas mahalmu. Dasar miskin pecundang. Kamu nggak sanggup bayar ini. Ya gua nggak bisa bayar utang lu, ya. Jadi pergi aja. Tinggalin gua. Tian Xiaohao, gua nggak takut sama ini lu. Dengerin ya. Gua udah masuk kalangan orang kaya. Lu tahu gua ketemu siapa hari ini? Nggak tahu, nggak peduli. Gua ketemu miliarder kelas atas. Yang punya miliaran dolar. Asetnya miliarder top. Terserah, orang miskin kayak lu nggak bakal ketemu orang kayak gitu seumur hidup. Sekarang miliarder itu lagi nungguin gua di atas buat makan western. Ya udah sana makan western lu. Apain kamu kita di sini? Di sini nggak ada steak buat lu. Tian Xiaohao, lo iri kan? Lu lihat gua mau sukses besar. Sakit kan? Lu ganggu makan kita. Bisa pergi nggak? Mana Porsche batir lo? Udah dijual. Tian Xiaohao, lo udah ngerasain hidup mewah. Sekarang balik jadi orang miskin. Nyesek kan? Kalau sakit, sana berobat. Berhenti ganggu kita. Pergi sana. Tian Xiaohao, lo lihat gua mau lebih sukses dari lo. Aku sekarang Xiaohao, gue nggak tahan lagi. Gue mau nunjuk orang. Gua juga. Tian Xiaohao, lo mau berantem? Cuma pecundang yang mukul orang. Ini HP siapa? HP siapa? Lu gila ya? Kenapa lo hancurin HP gua? Gua nggak tahu itu punya lo. Gua kira punya dia. Benerin layarnya, bisa kok. Bayar gua 300. Bos gua juga nggak punya 300. Boleh bayar nanti. Bukannya lu yang kenal sama miliarder? Masa 300 aja nggak ada? Bos, udahlah, biarin aja. Nih, gue yang bawa dia ke sini. Nanti pas bayar, gue yang bayar. Udahlah. Adillah hidahana. Bawa tas 120 juta, tapi nggak punya 300? Tian Xiaohao, jangan pikir hal kecil gini bisa bikin gua balik. Mimpi aja lo. Cukup lu Lali. Tian Xiaohao itu suami gue. Lu bilang dia gangguin lu. Emang lu istimewa banget. Enggak apa-apa. Oh, bos minta pangsit satu lagi. Yang ini udah kotor. Siap. Kalian makan di sini. Di warung pinggir jalan buat orang miskin. Gua mau ke tempat mewah. Buat makan foie gras sama steak. Hei, Ah, Bang Cian. Saya Grandmaster. Saya di Donghai untuk bisnis. Mau traktir kamu makan malam? Mau kan adik Cian? santai aja dong. Grandmaster yang terakhir, gue ikut. Bagus, bagus. Di restoran Red House ya? Nanti ada orang yang nungguin. Gimana nih? Harus makan lagi. Mau gimana lagi? Ya makan lagi aja. Grandmaster saya udah sampai. Tian Xiaohao, lu ngikutin gua sampai sini? Gua yang pesan meja ini. Pelayan, ini tempat mewah. Kenapa lu biarin gembel ini masuk? Usir dia. Kalian, lu bercanda ya? Nggak bisa lepas ya? Tian Xiaohao, aku bilang kamu pecundang miskin terus marah ya. Pelayan, aku mau campur tamu VIP nih. Dua orang jorok dan miskin ini. Bisa ganggu tamu VIP ku. Usir mereka sekarang. Maaf, Mbak. Kami cuma minta pakaian rapi di sini. Kami nggak bisa usir tamu gitu aja. Kalian bawain minuman dulu aja. Baik. Tian Xiaohao, jangan bilang aku nggak peringatkan. Segelas air di sini aja. Harganya sebulan gajimu. Bu, mau pesan sekarang? Tentu saja. Kalau nggak, gimana aku tunjukin ke pecundang ini? Siapa yang lebih kaya? Kaviar Prancis ini harganya 98 per porsi. Cukup buat kalian pesan makanan sebulan. Dan foie gras Prancis ini harganya 208 per porsi. Aku buat kamu bayar sewa sebulan. Jago banget nyebutin menu ya. Mau kerja di sini aja.
Bos Ana datang. Hai Kian bro, Aku kenalin ya. ini tamu yang aku undang hari ini. Jian Xiaohao, pemilik kebun teh Longying. Nggak mungkin. Kok dia bisa jadi tamu lo? Dia cuma pecundang miskin. Diam, aku cuma wanita sewaan. Uang Batian buat layani tamu. Berani banget lu hina tamu gua. Enggak, lo pasti udah ditipu. Dia cuma pecundang miskin. Gembel yang makan di pinggir jalan. Nggak mungkin, David. Lian, masih nilai orang dari tampilan. Gua punya duit, harus gue bawa tas branded gitu. Nggak perlu. Jadi kalian saling kenal. Tuan, Anda bercanda. Cuman orang yang utang ke gua. Pantas aja pandangan lu sempit banget. Xiaohao, gue tadi cuma bercanda sama lo. Tuan besar, maafkan saya. Istri saya nggak suka orang ini. Keluar. Ayo duduk. Dasar jalan kotor. Gua kasih lu satu tugas simpel. Lu malah gagal. Gua suruh lu temui pedagang teh itu. Jadi mata-mata gua. Biar gua bisa ambil alih kebun teh Longying. Tuan Mudawang, itu Jian Xiaohao. Dia hina saya, jadi saya pergi. Terus kenapa? Lu terima aja. Lu pikir lu siapa? Lu cuma alat cari duit. Gue. Tugas lu. Terima aja semua perlakuan busuk dari mereka. Sini muka lo. Kalau bukan karena muka itu, gua nggak bakal mau sama lu sialan. Pergi, minggat. Lu bikin gua muak. Wang Sang, lu harusnya kerja sama aja sama gua. Cih. Kalian orang Sang juga nggak lebih baik. Wang Sang juga bukan orang suci. Kita cocok banget. Jadi gimana lo mau kerja sama? Gua bantu Wang Sang. Dapetin balai lelang Donghai sama kebun teh Longying. Wang Sang bantu kita. Punya pijakan di Donghai. Pijakan? Kayaknya lo mau bikin onar. Di Donghai. Wang Sang, itu kejam banget. Kita cuma mau nindas orang miskin. Yang kaya tetap kaya. Tukar orang miskin yang nggak punya suara. Sama sekutu yang kuat. Untung kan? Lah gitu dong baru enak. Peduli amat orang miskin mati. Bukan urusan gua. Tuan Wang, kalau gitu mari kita bersulang untuk kerja sama kita. Jadi apa rencana lo? Tolong pinjamkan pusaka Anda. Bola kerajinan hantu. Dan pot dupa abadi. Omong kosong. Ini punya buyut gua. Di tanah lo dulu. Dia mati-matian nyelamatin ini. Lu nggak bisa ambil gitu aja. Tuan Wang, pakai ini sekarang buat bantu lo. Dapat kekuasaan. Cocok banget kan? Hah, masuk akal juga. Tapi gimana caranya bikin tuan besar? Setuju? Gue punya sesuatu yang nggak bisa mereka tolak. Wah, menarik nih. Tuan Yaki, ada perlu apa datang ke Laut Timur kami? Kali ini, Salam Tuan Kota. Hari ini aku mengundang Balai Lelang Laut Timur untuk adu harta dengan Guild Sakura kami. Semua orang keluarkan harta mereka. Siapa punya harta lebih bagus, dia menang. Kalau Balai Lelang Laut Timur kalah, mereka pergi dari Laut Timur. Dan Balai Lelang Guild Sakura kami ambil alih. Menarik. Itu penipuan. Kami kalah, kami pergi. Kami menang, terus kami dapat apa? Oh, aku datang dengan tulus. Mutiara Laut Timur. Nggak nyangka Mutiara Laut Timur ada di tangan Sang. Mutiara Laut Timur. Mutiara Laut Timur adalah harta paling berharga kami. Disimpan selama 3.000 tahun. Bertahun lalu, saat perang melanda Laut Timur, sekelompok pencuri mencurinya dan kabur ke Laut Selatan. Saat itulah Mutiara Laut Timur hilang. Siapa sangka, Mutiara Laut Timur ternyata ada di tangan Sang. Jadi ini Mutiara Laut Timur. Nggak nyangka seumur hidup bisa lihat harta kita lagi. Jadi gimana ketulusan gua semuanya? Kalau kalian menang, Mutiara kembali ke Laut Timur. Kalau kalah, rumah lelang pergi dari Laut Timur. Dan Guild Sakura kami masuk. Umat Mutiara bodoh. Kenapa usir kami cuma gara-gara itu? Aku terima. Ayah, Kamu nggak ngerti. Harta ini artinya buat Laut Timur. Segalanya. aku dengar kebun teh Longying udah bangkit lagi. Kalau gitu tambahin kebun teh juga. Jangan kelewatan. Nggak bisa nama seenaknya. Mutiara ini sayap Laut Timur. Tapi buat kami, cuma batu mengkilap yang ada harganya. Kalau nggak setuju, maka gua hancurin. Wanita ini datang siap tempur. Susah nih. Baik, aku juga pertaruhkan kebun teh Longying untuk bersama lelang Donghai.
Wah, berani banget. Pertandingan besok. Semuanya pergi persiapan. Anak muda Kian, kamu setia banget. Orang tua ini sangat terhormat. Tuan kota nggak usah. Donghai juga rumahku. Ini hal yang benar. Kalau gitu, ayo semua cepat persiapan. Untuk besok. Bagus. Lomba harta itu nggak spesial-spesial amat. Di surga sering banget ada lomba gitu. Ujung-ujungnya berantem juga. Jadi Sun Wukong menang tiap tahun. Siapa yang punya harta lebih dari istana naga? Tapi istananya udah bokeh. Tempat kerja gue juga dulu kayak... Waktu raja membesarkan aku bantu dia menang. Banyak pertempuran. Katanya kamu yang hancurin dinasti Xiang ya? Terus kenapa? Keluargamu jadi bangkrut. Selain peliharaan yang makan banyak. Ada benernya juga sih. Kita punya apa? Ranting. Cuma ranting doang. Sama celana dalam kakakmu. Gak ada lagi. Maksudnya kenapa sih kita? Kak, emang nggak tahu kita sebokeh apa? Ini salahku. Aku taruhan. Tapi taruhan kali ini gede banget. Jadi aku harus minta tolong kalian semua bantu aku. Aku harus menang kali ini. Nggak boleh kalah. Kapan lombanya? Besok. Xiao Hao, kamu masih jalanin toko ini? Benar dugaanku. Kamu emang sentimental. Bukannya kamu udah masuk kalangan atas? Ngapain datang ke toko kecilku? Xiao Hao, kamu mau balikan sama aku kan? Lupain aja. Cewek kayak kamu, atas harga jutaan, makan mahal-mahal, aku nggak sanggup. Kamu punya kebun teh miliaran. Kamu mampu bayar aku? Aku nggak mau. Aku beli anjing. Setidaknya dapat anjing bagus. Beli kamu, dapat apa aku? Xiao Hao, bisa kita balik kayak dulu? Aku bakal setia kali ini. Lebih dari anjing. Lian. Dulu aku memuja kamu. Kamu injak-injak aku. Sekarang aku udah muak. Sekarang bicara setia, lucu banget. Aku tahu kamu masih cinta. Mau aku minta maaf kan? Dengerin sekali lagi. Di hatiku sekarang, aku nggak rasa apa-apa buat kamu. Kalau ada yang tersisa, cuma jijik. Jadi pergi sana. Xiao Hao, aku nggak punya tempat lain. Wang Xiaohu di penjara. Wang Batian perlakukan aku kayak sampah. Dia tipu aku, sampai utang miliaran. Aku udah peringatkan. Jangan macam-macam sama Wang Batian. Terus, ini salah kamu sendiri. Kamu bisa bantu. Aku nggak utang apa-apa sama kamu. Jian Xiao Hao, aku punya info penting. Terima aku balik aja. Nanti aku kasih tahu. Enggak kamu peduli, pergi. Aku tahu kamu nggak akan nyerah soal lain. Aku rela jadi simpananmu. Dasar nggak tahu diri. Punya muka atau badan bagus. Atau sok manis lembut. Mau jadi simpanan suamiku? Jauh, kamu datang. Kalau aku nggak datang, kamu udah dimakan rubah betina itu. Lihat kan, istriku udah di sini. Dia nggak mau lihat kamu di sini. Pergi sana. Tunggu. Bukannya kamu udah nempel sama Wang Batian? Apa? Masih mencari suamiku? Jadi simpanan banyak orang itu tren baru sekarang. Dia takut kita makan Xiao Hao. Bukan makan beneran, tahu kan? Itu kiasan, ngerti nggak? Jauh, gimana kontes hartanya? Balai lelang Donghai dulu pernah kebakaran besar. Banyak harta yang hilang. Semoga cukup buat lawan Gil Sakura. Cuma segitu aja. Harta Donghai kalian. Jangan sampai bikin aku kecewa. Nggak bisa hubungi ayahku. Ayo mulai. Oke, karena semua tuh udah kumpul. Mari kita mulai. 5 ronde, 3 kemenangan menang. Gil Sakura, tunjukkan. Harta pertama kalian. Harta pertama kami. Mutiara Donghai. Itu harta milik Donghai. Harta Donghai berakhir di Dongying. Berarti sekarang jadi milik Dongying. Dongying dibangun dari hasil curian. Nyuri dari negara lain. Apa yang kita curi, rampas atau tiru, jadi milik kita. Atwaksu, gimana menurut lo? Nggak ada aturan yang larang ambil harta orang. Jadi nggak melanggar aturan. Tapi nggak bermoral. Tapi benar. Nggak ilegal. Kalian orang Donghai, nggak bisa jaga barang sendiri. Pantas aja kehilangan. Gua bakal ambil lebih dari hartamu. Gua ambil tanahmu juga. Sumber daya lo. Semua yang lo punya. Oke. Gue stop lo di situ. Lo emang nggak bisa diem ya? Simpan mimpimu buat malam nanti. Harta pertama kami. Mutiara Laut Timur. Lu bisa tandingin pakai apa? Mutiara Laut Timur itu milik Laut Timur kita. Harta paling berharga. Kayaknya ronde ini kita nggak punya pilihan selain kalah. Kayaknya kota Dongying cuma bisa pamer barang orang lain. Buat kesan kita ya. Ronde pertama milik kita. Ronde 2, kalian duluan. Aku udah 7 rongga. Pengrajin ulung buat ini 1000 tahun lalu.
Dipahat dari giok murni, karya sempurna. Bola kerajinan iblis. Tunggu bola kerajinan iblis. Bukannya itu pusaka keluarga Wang? Bola teka-teki hantu. 18 lapis diukir dari batu giok padat. Nilainya, aku yakin semua orang di sini udah tahu. Nggak perlu aku jelaskan lagi kan? Kayaknya ada orang dari keluarga Wang udah bikin kesepakatan sama teman kita ini. Keluarga Wang. Keluarga terhormat di Donghai. Kenapa kerjasama dengan Sang? Pasti ada sesuatu di balik ini. Wang Batian, apa-apaan ini sebenarnya? Pusaka keluargamu. Kenapa ada di orang San? Tuan Wali Kota, tolong selamatkan aku. Aku pertaruhkan nyawa. Kesini, aku hampir mati tadi. Pelan-pelan. Tuanku, lihat betapa parahnya. Parah banget kan? Lumayan parah. Tuanku, ini si Qian Xiaohao ini, dia bukan manusia, dia binatang. Dia masuk paksa, hajar aku sampai kayak gini. Terus curi harta pusaka keluargaku. Terus dia kabur. Dia bukan manusia. Dia datang ke rumahku dan Bicara yang jelas, aku ngapain kamu? dia hajar aku sampai gini. Dan curi pusaka keluargaku. Wali Kota, oh aku curi pusaka keluargamu? Pusakamu ada di tangan mereka. Apa hubungannya sama aku? Hei, itu dia kerja sama Dongying. Dia kerja sama Dongying. Dongying dapat harta Laut Timur. Mereka bisa menang kontes harta. Kita harus berterima kasih Qiansan. Udah bawakan kita hartanya. Biar kita pakai barang Laut Timur buat kalahkan orang Laut Timur. Ya Kisan, aku nggak mau buang kata sama kamu. Wang Batian, berani sumpah. Sumpah kamu cuma bicara jujur. Kenapa nggak berani? Gua Wang Batian. Gua sumpah demi langit hari ini gua cuma bicara jujur. Sekarang bilang, siapa yang kerja sama Dongying? Ya gua, siapa lagi? Tujuan lo apa? Buat nipu. Balai lelang Donghai sama kebun teh Longjin. Kok keluarga Wang bisa gini sih? Tujuan gua tuh Nggak mau usah pusing detail. Lanjut aja. Donghai terkenal sama tehnya. Jadi gue bawa sesuatu. Yang soal teh, harta karun. Cuma teko. Ini teko wangi abadi. Apaan tuh? Teko ini nggak perlu teh. Tuang air panas, baunya kayak teh. Ini pusaka keluarga Wang. Yang kedua. Wang Batian. Lu penipu banget. Bos yuk, lakuin sesuatu dong. Harta apaan ini? Bos gue pakai ini buat teh. Jangan sampai pecah. kalah sekali lagi kita kehilangan semuanya. Gue nyesel. Biarin si Qian Xiaoyu terima taruhan ini. Kehilangan kebun teh Longjin. Gue pendosa buat Donghai. Donghai punya banyak harta karun. Kamu bawa teko biasa ini. Ini cuma teko biasa kok. Kian muda. Kenapa kamu bawa teko biasa ini? Biasa atau enggak, kita tahu kalau udah dituang. Biar aku. Maaf banget, aku ceroboh banget tadi. Gak tahu malu. Dasar licik banget. Kamu? Jangan lengah tadi. Di medan perang kamu harus selalu waspada. Yakri bener. Kalau gitu aku juga minta maaf. Tadi aku salah ambil ternyata. Ini yang dari Donghai. Kita pamer nih. Lihat sini, nggak ada isinya sama sekali. Wang. Hidup cuma beberapa dekade. Buat apa sih ribut terus kayak gini? Aku mau pulang. Aku mau lihat bunga sakura. Aku mau sembunyi di gunung. Aku paham sekarang, akhirnya aku paham. Hidup cuma mimpi. Xiaohao, aku mau jadi biarawati. Tunggu. Jauh-jauh, udah aman sekarang. Sial, mana bisa aku nyerah sekarang? Ronda ini selesai. Kalian pasti udah tahu siapa yang menang, kan? Harta tuan muda Ken Ronda ini jelas lebih unggul, nggak diragukan. Sekarang giliran kita tunjukin harta kita. Dari 8 dewa, Han Xiangxi minjemin ke aku. Pelit banget. Dia nggak mau minjemin. Seruling ini adalah harta yang kita tunjukin. Kamu bisa main seruling. Aku nggak bisa. Kasih ke aku. Kamu belajar alat musik aneh ini. Nggak pernah belajar, tapi aku bisa main suara. Dua-duanya ditiup. Harusnya sama aja. Masuk akal. Seruling ini. Ini Xiao.
Xiao ini bisa ubah langit dan bumi. Gerakin matahari dan bulan. Usir hantu dan roh jahat. Di tengah salju dingin, bisa bikin bunga mekar. Aku akui melodinya emang indah banget. Tapi yang Tuan Kian bilang, berlebihan banget kan menurutmu? Bunga-bunga ini jelas udah layu waktu datang. Setelah musik itu, punggungku nggak sakit lagi? Jangan-jangan ini semacam artefak dewa? Aku akui ronde ini kemenangan Donghai. Untuk ronde berikutnya, kita keluarkan harta terbesar kerajaan Sang. Pedang ini berasal dari Takamagahara yang agung. Ini pedang legendaris Susanoo Ame no Murakumo. Pedang ini udah bunuh banyak iblis, monster, bahkan dewa. Ini beneran pedang dewa. Pasti senjata suci. Tapi udah lama di dunia manusia, kekuatannya memudar. Tetap aja ini pedang dewa asli. Ini ronde terakhir. Saatnya tentukan pemenang. Semuanya cari harta kalian. Kamu juga cari. Punya harta di rumah? Kamu nggak tahu. Pergi aja dulu. Aku cari pedang lama Raja Zhou. Nggak usah. Aku pinjam tongkat Sun Wukong. Bunuh bajingan itu. Ini dari kerajaan Sang, pedang terkuat. Orang Laut Timur, gimana tanggapan kalian? Tanah Selatan punya beberapa pedang. Lebih kuat dari ini. Tapi kita nggak bisa bawa ke sini tepat waktu. Kita udah lama bertarung. Kalian pasti capek. Ayo minum teh dan istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Setuju, istirahat dulu. Hao Ying, udah dapat hartanya? Monyet sialan, aku minta pinjam tongkatnya. Dia bilang aku nggak kuat angkat. Gila, benda itu berat banget. Hampir remuk aku dibuatnya. Terus gimana dong? Tenang, si monyet bilang, kalau kita kalah, dia bakal kita Kamagahara dan habisi Susanoo. Balesin kita. Kayaknya kita harus bongkar mereka. Jangan-jangan ini yang legendaris. Apa panggung? Hah, bukan. Ini pinjaman dari Wogang. Hapak tebang pohonnya. Emang bakal mempan? Coba aja dulu baru tahu. Udah 1 jam lebih nih. Pertandingan lanjut. Ya, oke, mulai. Ayo. Pedang ini namanya Amano Murakumo. Ditempa dari baja peri. Beratnya 76 pon. Panjang 2 kaki 3 inci. Udah bunuh musuh 1896. Pedang ini nggak mau tebas orang sembarangan. Gak pakai nih. Gak tahu namanya, gak tahu terbuat dari apa. Belum pernah bunuh. Cuma nebang pohon. Udah tebang pohon gak kehitung. Waduh! Mana bisa kapak tukang kayu? Lawan pedang periku? Aku juga gak tahu. Ya, bisa atau enggak, kita buktiin. Tunggu! Apa? 2 pedang bisa bikin orang mati. Oh, oke, ayo tanda tangan surat kematian. Was, Oke. mau surat kematian? Ya, tanda tangan sekarang. Ayo mulai. Gampang banget patahnya. Ini pedang dewa. Dewa negara sang kalian. Bukannya pada lemah semua ya? Brengsek. Jangan hina dewa sang kami. Oke. Kalian udah kalah. Tinggalin Mutiara Laut Timur dan pergi. Kami nggak kalah. Tidaklah didueli sama pemenang. Asal hari ini nggak ada yang keluar hidup-hidup dari sini. Berarti kami nggak kalah. Oke. Sesuai banget sama stereotip negara kalian. Salah kalian orang Laut Timur terlalu polos. Lakukan. Gua nggak terima, lepasin gua. Lawan gua 800 ronde lagi. Apa harus kalahin kalian satu-satu? Baru mau nyerah? Setelah 100 tahun, akhirnya mutiara ini balik ke Laut Timur. Bawa dia pergi. Wangsang, tolong Wangsang. Hei, siapa yang nyerang diam-diam? Berhenti panggil Wang Sang. Wang Sang sendiri lagi dalam masalah. Wah, banyak banget orangnya. Jangan Xiao Hao pikir jumlah penting. Nah, gua nggak punya bantuan, ha? Kamu nggak sadar ya? Di acara sepenting ini, manajer Balai Lelang Laut Timur. Kenapa dia nggak ada? Adira mau pindah. Apa yang terjadi tadi pagi? Tuan diculik preman. Yang jauh-jauh, 2 syarat. Pertama, tidur sama aku semalam. Kedua, rumah lelang jadi milikku. Kalau nggak, lihat aku bunuh. Bapak tua bodohmu. Wang Batian, bajingan. Baik, aku setuju. Cepat banget ya. Xiao Hao, Jauh-jauh. Percaya aku. Dasar jelang kotor. Aku hancurkan kau hari ini. Kalau semua orang Donghai tahu, aku udah tidur di kamu. Lihat gimana kau bertahan di Donghai. Jiwa orang ini bawa kejahatan banget. Dia udah banyak berbuat jahat, enggak bakal hidup lama.
Bos, kamu kerasukan? Katanya pipis anak kecil bisa usir setan. Ini beneran manjur. Dengerin ya, hidung gua tuh lebih tajam dari anjing pelacak. Di sana. Di sini. Ayah, Jauh-jauh hati-hati sama Wang Batian. Dia bukan manusia. Ya, kita juga buka. Hei kak, gue udah selesai nih. Balik ke toko ya. Ayam lo lagi diantar. ayah, aku udah tahu dari dulu. Yang muda ngalahin yang tua. Mata anak gua lebih tajam dari gua. Gua serahin bisnis gua ke kalian. Kalian berdua yang urus. Tenang aja ya. Wang Batian kerjasama dengan Dongying dan Yulik. Aku bakal kabur kali ini. Kerja sama Dongying? Ada bukti. Gua cuma minjemin pusaka keluarga ke negara sahabat. Emang itu salah? Hahaha, soal penculikan. Gua cuma ngajak mertua ngopi. Lihat, dia nggak luka sama sekali. Kalau dia terluka, baru lu bisa penjarain gua 20 tahun. Hei ayah, di sini. Ya ampun, ayah, darahnya banyak banget. Dia kehilangan banyak darah, Tuan. Kamu terluka. Bawa dia, kurung 20 tahun. Tian Xiaohao, dasar bajingan brengsek. Awas kau, gua pasti balik. Jiao, sekarang semua tuh udah selesai. Pulang sama aku. Ada rahasia yang harus aku bilang. Hei saudari, aku mau ngomong dulu ya. Pertama, makasih semua atas semua bantuan selama ini. Aku jadi banyak belajar. Terus yang kedua, kalian cantik banget hari ini. Apa sih wanita dandan buat pria? Kita dandan buat diri sendiri. Di dunia rubah kita pakai apa yang kita mau. Bodoh amat. Benar, kita pakai yang bagus aja. Wujud asli gua nggak pakai baju sama sekali. Iya kan, kalian orang modern. Bilang kita kuno. Padahal kalian yang terlalu kolot. Mereka semua Mereka datang. Ada yang baru datang. Yang ini orang penting tahu.